Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan masuk ke pembelajaran 4. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Kita pelajari hari ini yaitu muatan PPKN, makna sila kedua Pancasila dan penerapannya, muatan IPS, peran Indonesia di negara ASEAN di dalam bidang politik. Mari kita baca teks bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar pembicaraan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Iya, sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Jika seorang dokter tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka tingkat kesehatan masyarakat akan rendah.
Jika seorang guru tidak memiliki nilai kepemimpinan yang baik, maka siswa-siswanya tidak akan berhasil menjadi siswa yang sukses dan berbudi pekerti. Jika seorang kepala sekolah tidak memiliki nilai kepemimpinan yang baik, maka sekolah yang dipimpinnya akan menjadi tidak terarah. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab. Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Pemimpin tersebut bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin adalah menjadi orang yang dipercaya mengemban tugas-tugasnya. Seorang pemimpin merupakan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi, hal tersebut juga patut disyukuri. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ke-9, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Baik, kita akan lanjut ke muatan IPS ya. Peran Indonesia di negara ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda-beda, namun perbedaan dari sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Jadi setiap negara berperan untuk menjaga perdamaian dan ketenangan di negara ASEAN. Indonesia memiliki peran dalam bidang politik, yaitu yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ISG. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tingkat kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Kedua, membantu perdamaian negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Jadi peran Indonesia sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Dan Indonesia membantu perdamaian antara pemerintahan Filipina serta gerakan pembebasan Moro. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Keempat, sebagai negara yang menjunjung tinggi atas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Sekian untuk penjelasan pembelajaran 4, semoga bermanfaat. Terima kasih.